Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Seperti yang telah aku sampaikan kepada seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya. Seperti aku ini kan bergabung di lembaga dakwah Arimatea nih. Ya, kami bisa dikatakan kami tertua karena sebelum kami belum ada, tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak teman-teman yang mengambil jalur dakwah seperti yang kami lakukan dan kami merasakan terima kasih. Artinya apa? Beban kami dibantu oleh teman-teman gitu. Jadi kita merasa senang ya dengan sekarang kan banyak tumbuh lembaga-lembaga dakwah Islam yang mengambil jalur dakwah seperti ini. Kami Arimatea itu mengambil dua bentuk dakwah. Kalau di kampus kita diskusi ya, diskusi secara akademis. Kalau di lapangan kita menangani kasus-kasus pemurtadan. Dan ini aku abadikan dengan kesepakatan seorang ibu yang nanti akan menceritakan. Tapi beliaunya aku beri pilihan, mau nggak di-shot? Kalau memang nggak mau nggak apa-apa, kita ambil jalan ceritanya saja. Beliau memilih untuk tidak di-shot, ya sudah nggak di-shot. Jadi nanti kalau kalian lihat video ini kenapa ibunya kok nggak di-shot ya? Ya memang beliaunya minta untuk tidak di-shot ya. Katanya sih tadi belum izin suaminya. Nah itu contohnya ibu yang soleha. Jadi harus izin suami dulu gitu ya. Wanita Islam harus begitu, izin suami gitu. Kalau suami bilang oke, ya oke. Nah ini suaminya nggak beserta jadi nggak mau di-shot karena belum izin suaminya. Oke, dan itu tidak masalah. Jadi jangan nanti ngomong kamu itu aku ini bikin sandiwara, ya. Kalau kamu mau datang ke sini tak ketemukan sama ibu ini, ya. Jadi kami ini menghandle kasus-kasus pemurtadan ini untuk yang kesekian kalinya dari sekian banyak kasus. Dan nanti ibu ini biar bercerita bagaimana jalan ceritanya, nanti kami akan menghandle ini secara tim, ya. Kami akan mendengar dulu dari penjelasan ibu kita ini. Monggo ibu diperkenalkan namanya siapa, monggo dengan masnya juga. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Matur suwun, terima kasih kepada Ustaz Betul. Betul. Pak Sur, Pak Abdul Had, Pak Ahmad. Pak Ahmad, semuanya saja. Alhamdulillah. Langsung aja saya ceritakan ya. Anak saya itu 5. Oh ya, saya Bu Edi. Pak Edi alhamdulillah tidak ikut untuk saat ini, tapi beliau sudah memberikan saya izin. Oke, kamu yang jalan Bu. Kalau aku nanti takut emosi. Ya sudah, tidak apa-apa. Alhamdulillah yang penting saya sudah diizinkan. Anak saya 5, saya Bu Edi. Anak saya 5. Nomor 1 sekarang umur 33 insya Allah. Sebentar Bu, Ibu sebutkan nama, sebutkan alamat tapi tidak usah detail, di mana? Oh gitu, di Kedung Gandang. Kedung Gandang, Grebek, Yang Grebek. Malang. Oke, Oke. lanjut Bu. Anak saya 5, nomor 1 sudah menikah, perempuan. Nomor 2 sudah menikah, perempuan. Nomor 3 kembar, laki perempuan ini. Oh, Sekarang masih. insya Allah umur 27. Tahun 95 lahir. Dua-duanya mondok, mulai SMP mondok di Singosari. Ini kan kembar dua-duanya. Terus yang laki nggak keluar dari pondok, sekolah di Singosari terus berlanjut. Yang perempuan minta keluar diterima di SMK 8. Lah di sana. Sebentar, yang laki panjenengan, ini masnya. Mas Wahyu. Oke, lanjut. Kembarannya ini yang perempuan. perempuannya aja itu diterima di SMK 8. Lah di situ dia bertemu dengan laki-laki itu yang Kristen itu, Nasrani. Nah, mulai saya nggak tahu ya mulai kelas berapa itu. Nah, suatu saat kakaknya dia lihat di Facebook ini. Nah, kok ada ini punya hubungan dengan itu ya. Langsung didatangi di SMK 8 waktu itu. Dua-duanya, yang perempuan adiknya, kakaknya itu. Kamu tahu kami itu dari keluarga muslim. Kita berbeda. Jadi ya jangan berhubungan kalau bisa dengan adik saya. Oh enggak Mbak, saya sudah enggak sama Hajar katanya gitu. Ya sudah alhamdulillah. Kan kita enggak bisa mengawasi 24 jam ya Pak Surya. Sebentar, nama putrinya bisa disebut? Hajar. Hajar. Oke. Oke, lanjut. Ya.
Terus ternyata kita nggak tahu selama ini dia masih berhubungan di belakang kami sampai kuliah di Poltek. Semester? Loh, sampai selesai. Poltek ngambil jurusan berapa? D1, D2? D4 ya. D4. D4. Berarti kan gue Jurusan- kalau dihitung dari D4 ke Insya Allah SMK 10 berapa tahun tahun? ya. Insya Allah 10 tahun ya sampai sekarang itu. 10 tahun di balik layar? Iya kan? Iya. Paling enggak sekitar 7 tahun. 7 tahun di balik layar ya? 4 dengan 3 ya. Kan sudah kerja. Sekarang sudah diterima PNS di SMK 8. Yang perempuan anak saya. Kalau yang laki di WK, tapi di Kalimantan kata. Ya itu. Terus gini, 2 tahun yang lalu itu saya kan pindah ke, dulu kan saya di Jauh Jajar, pindah ke Kedung Gandang. Terus cucu saya, "Loh Yangti, kok tante nggak sholat ya?" Kan biasanya dia bawa rokok sendiri mukena di kamar. Kami semua di musola ada. "Oh enggak sholat." "Enggak Yangti." Cucu. Sebentar, alhamdulillah berarti ibu satu keluarga sholat terjaga ya? Alhamdulillah. Berarti kalau ada nggak sholat langsung terdeteksi? Tahu, iya tahu. Oke lanjut. Terus saya masih pakai rokok tuh. "Loh iya betul Rahma." Terus saya samperin di kamar. "Loh Dek, kamu enggak sholatan?" "Iya," gitu. Terus mulai kapan? Ya mulai Giri lulus dari pondok itu kan berasanya 2018. Adiknya yang kecil itu kan pondok di Pacet. Ya terus di situ, "Loh kenapa?" "Aku enggak ada connect Bu," gitu jawabannya. "Enggak ada connect maksudnya ya apa sih ya ini?" "Enggak ada connect sama Allah berarti." "Nah terus ya apa?" "Ya aku enggak, ya pokoknya enggak ada connect tuh gimana Bu?" Akhirnya enggak sholat. Loh saya kaget kan, jadi pakai rokok tuh nangis saya, gejer wis kaget saya, kaget saya, di luar dugaan saya toh Pak ya. Nah, terus mondokmu itu ya apa Dek? Sudah saya nangis tuh, mondokmu ya apa Dek? Ya Allah astagfirullahaladzim Dek. Terus itu kakaknya yang mantunya Bu Lulu ini Mbak Dani, dengar kan, langsung masuk kamar, "Kan kok gendeng lah gitu, menungso kok disembah." Ya nggak bisa itu ya, manusia kok disembah Dek. Astagfirullahaladzim Dek. Ya sudah nangis, saya sudah bisa mengontrol, sudah nangis saya. Nah terus ya apa Bu, aku gak ada connect Bu gitu. Bukan karena tidak ada connect katanya mbaknya, itu karena cinta. Itu kamu masih berhubungan dengan Randy kan? Diam dia. Ternyata iya. Sebentar, pacarnya yang Kristiani siapa namanya? Randy Yuswandana. Oke lanjut. Gitu. Nah Tapi ternyata sempat dibaptis nggak Bu? lah itu saya nggak tahu. Ternyata bapaknya pendeta Pak. Ya Allah. Bapaknya si Randy, pacarnya ini. Iya. Rumahnya di ini, Boring. Boring. SMP 22 itu Pak. Ibu pernah datangi orang tuanya? Ya enggak Pak. Belum ya. Atau Mas, Camat biar beliau cerita dulu. Oke lanjut Bu. Terus saya bilang Pak Edi, begitu Pak Edi datang hotel. Suami maksudnya? Iya. Astagfirullahaladzim. Kaget kan Pak Edi? Astagfirullahaladzim, ya Allah, agamamu botol gara-gara cinta Dik. Pokoknya semua itu nangis semua sudah. Kaget toh Pak? Ya. Kaget. Nah di luar dugaan kan. Makanya kamu tuh tak pondokno kenapa? Iya kan? Biar kuat akidahnya. Biar lebih baik dari orang tua. Kami tidak bisa ngajari ya. Gitu. Ya itu. Terus akhirnya kemarin itu keluar Sabtu. Loh, kok kayak Randy? Ya mau Randy, langsung ditelepon sama Pak Edi. "Kamu tuh besok apa Dek pacar?" "Iya ya." Waktu diantar pulang, "Mas ini Mas duduk Mas." Gitu Pak Edi. Terus dia, "Mas, aku ini bukan Islam kaleng-kalengan ya Mas. Makanya anakku kita pondok no Mas." "Loh lah kok so anakku sing melok sampean? Harusnya sampean sing melok aku Islam." Gitu Pak Edi. "Sampean punya gerbong, aku juga punya gerbong." Pak Edi sudah. "Iki saran loh Mas, tak urus sampai pengadilan." Gitu Pak Edi. Waktu itu terus saya berhenti Mbak sampean. "Coba bilang bapakmu atau papamu kalau panggil, kalau kamu mau masuk Islam sekarang juga tak ridhoi." Siap Pak, gitu anaknya ya sopan gitu Pak. "Kalau enggak maaf ya, maaf aku enggak bisa." Itu Pak Edi. "Tapi lah anak saya loh Pak yang seneng Pak, ya Allah Pak gimana Pak, ya Allah. Isin ta kalau kita marani rono lho anakmu sing iya toh Pak." Gitu loh. Jadi sekarang sudah ikut ke gereja kalau Ahad itu.
Saya kalau dia berangkat ke gereja saya berhenti Pak, nangis saya Pak, ya Allah. Tapi masih tinggal sama ibu kan? Oh Ya, iya, berarti sudah dibaptis ya. nggak tahu saya, Sudah dibaptis? nggak tahu, belum tanya. Nah, kalau sudah ke gereja, Oh, sudah ke gereja itu? ya, Dia ada Iya. masalah. Ada Oh, kemungkinan. terus yang lakinya tinggal? Sekarang kerjanya di Kalimantan, cuma nggak tahu putarnya ya apa. Jadi kemarin ketika saya sama Ini kan dia, sempat keluar. Heeh. kan berjalan keluar dia cerita sama dia itu siapa? Sama Aja, kembaran saya. ya kembarannya ini. lakinya untuk sekarang posisinya ada di Kalimantan untuk Kerja di- kerjaan. Jadi dia setiap hari untuk hari Sabtu atau Minggu dia tuh ke rumah orang tuanya si Randy ya apa ya bahasanya Ya, untuk ya, mengambil hati lebih tepatnya kalau saya lihat itu. Tapi untuk masalah sudah dibaptis atau belum, yang saya tahu kan untuk di Kristen kan ada tingkatan-tingkatan tersendiri kan untuk sebelum benar-benar dimasuki oleh Kristen. Yang saya lihat sih kayaknya masih belum sampai di tahap untuk pembaptisan dari tingkah lakunya karena masih manut sama ibu, masih pingin ngepek hatinya ibu lah lebih tepatnya. Tinggalnya di mana putrinya? Bu? Saya di gedung kandang. Enggak, bukan ibu putrinya tinggal sama ibu. Oh, atau iya. dia ngekos? Enggak. Tidak keluar. Alhamdulillah dia enggak frontal. Dia masih, kalau saya lihat tuh dia seperti cari apa ya, menunggu ridho gitu loh. Mencari waktu yang tepat. Terus saya tetap ngomong, sampai kapanpun Dek, sampai kapanpun ayah ibu ndak ridho dengan langkah yang kamu ambil dan pilihanmu, kecuali loh ya, kecuali kamu masuk Islam. Apa yang Randy itu. Sampai kapanpun nggak ada ridho. Ya Allah Pak, ya Allah. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya itu. Mungkin terakhir info itu Hah? yang dia katanya mau ke rumah orang lain. Oh iya, kemarin tuh waktu dari gereja dari itu ke orang tuanya pulang bawa ikan banyak, sayur banyak. Bu, ada salam dari Bu Agus. Bu Agus siapa? Saya bilang gitu Pak. Ibunya Randy. Kamu itu? Saya emosi. Pikiranmu lo gimana Dek? Ya Allah Dek, udah tahu kami tuh ndak ridho. Kok bisa kamu sampaikan? Kamu tuh, lo kan aku cuma menyampaikan Bu. Makanan semua masukkan kamarmu, jangan taruh sini. Udah ngatain Pak, sudah saya astagfirullahaladzim Dek, nangis saya, nangis seperti anak kecil saya. Aku sayang ibu ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya sudah tidak bisa menahan saya Pak, ya Allah. Kira-kira anaknya bisa diajak ngobrol apa? Nah ini tadi kan libur ya. Terus sama mbaknya itu mantunya Bu dulu, ya Allah Danek diajak. Waduh, kayak aneh gak gelem Bu, gak mau dia. Dia tuh kan ada apa, acara apa, dia Pak gitu Pak, hati-hati sekali gitu loh. Ya benar, kalau menurut saya nggak diajak itu betul itu. Kan ini Justru masih bagus. pembukaan ya, Iya, betul. kan cerita Bagus, dulu. iya. Kalau Kalau tahu langsung tahu diajak awal, nanti ya malah benar. muter, malah Iya Pak, kan Ya, kita kemungkinan apa belum yang akan tahu kan terjadi. alur Nah, ceritanya. gitu. Iya, kalau Nah, Oke, sebentar. Ada lagi yang mau disampaikan? kalau saya pengennya gini Pak, Bapak yang terhormat ini semua ke rumah saya, ketemu sama, kan fokusnya ke dia dulu ya, Iya. ke Hajar dulu, gitu loh Pak. Saya pengennya seperti itu Pak, ya Allah. Oke. Oke, enggak maksud Eh, bisa diajak bicara apa tidak? ada lagi yang mau disampaikan? Sudah itu aja. Sudah. Oke, Ya. saya kira Oh untuk iya Pak Edi. Nggih, Pak Edi. Saya waktu pekan kan ke beliau, Nggih. ya Alhamdulillah Allah mungkin semua Allah ya. Nggih. Terus Bu Edi, ayo tak kenal Pak Ustadz Bedi, sopo iku? Ustaz Bedi. saya juga baru dengar kan ini Pak ada Arimatea ini ya. Arimatea ya. Terus dikasih tahu, loh kok bagus lembagaiku ya. Ya Allah mungkin ini jalan keluar ya Allah. Amin, Mudah-mudahan amin, ya amin. Allah, mudah-mudahan. Amin. Terus Pak Edi pulang saya ngomong, ya, rungokno sih aja emosi, rungokno. Saya takutnya kan wis serahno Allah, wis berdoa. Kini kan sudah ikhtiar semuanya. Iya. Kau yai, kau ini. Ojo ngamuk, ojo emosi, dengarkan dulu. Aku tadi gini sama dulu sama Pak Saman. Alhamdulillah di luar dugaan. Iku sing tak tunggu. Cepet selesaikan. Mas, Oh, berarti Pak Edi kasih izin ya? iya. Oke. Wes, tapi kamu yang maju, jangan aku. Aku dibanding Pak Agus itu tak wantemi. Saya di itu orangnya. Karena namanya anak kesayangan Ya ya, Bu ya. Allah, ya Allah. Oke, cukup Bu? Ya cukup. Oke, sekarang kita beri kesempatan untuk memberikan tanggapan Ketua Arimatea kita, Dr. Suryati. Monggo Gus. Mungkin agak keras suaranya supaya bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kemarin ditelepon Mas Koco. Saya selalu manggilnya Mas Koco.
Nama pakaiannya Gus Betik. Nah, memang orangnya memang betik sekali. Terus terang saja sebagai seorang yang juga punya anak, punya cucu, yang ada adalah kesedihan. Ya, bagaimanapun juga masalah agama ini kan tidak ada lagi yang bisa lebih berharga daripada agama. Ketika agama itu masuk wilayah yang tidak diharapkan, ya tentu menjadi keprihatinan yang luar biasa. Saya selalu saya ikut bersedih, dan tentu saja sebagai seorang sesama muslim mukmin ya harus kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk kembali ke dalam hidayah Allah. Amin, amin. Begini Ibu, ya kalau kisah-kisah seperti ini buat kami kisah lama yang sudah berulang kali kita temui, ya. Dan tapi saya bersyukur karena Ibu punya semacam keinginan kuat untuk mencoba menemukan jalan, ya, karena kadang-kadang ada sejumlah keluarga yang akhirnya malah tidak punya keberanian untuk mencoba melakukan hal ini, seringkali malah kompromi dengan anaknya untuk malah melepaskan. Nah, bagi saya ini alhamdulillah Ibu seperti itu, Bapak juga seperti itu, berarti kompak. Kemudian alhamdulillah lagi bahwa putrinya ini masih dalam lingkup yang masih menjadi kesatuan, dan saya lihat tadi dari cerita putrinya juga seorang yang katakanlah sebagai seorang anak, ya, akhlak sebagai anaknya masih berjalan dengan baik. Itu menurut saya sebuah potensi yang mudah-mudahan menjadi jalan bagi kita untuk kemudian kita lakukan pendekatan. Kunci kita Bu, ya pertama tentu segalanya hak Allah. Jadi karena itu lalu saya selalu mengingatkan pada kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya, tolong jangan pernah patah, tolong jangan pernah berhenti untuk selalu mohon pertolongan Allah. Yang kedua, kunci secara ya katakanlah secara rasional atau akademis begitu, selama yang bersangkutan itu mau berbicara, mau berinteraksi, mau tukar pikiran, maka itu merupakan pintu yang sangat bagus untuk bisa disadarkan kembali. Tapi kalau pintu itu tidak ada, itu yang jadi masalah bagi kami selama ini, ya. Jadi alhamdulillah kalau dari cerita ini insya Allah kita bisa menembus pintu itu, paling enggak mengetuk melalui ibunya, gitu. Karena kami juga kalau mengingatkan bukan terus kemudian istilahnya apa ya, langsung menyalahkan dia, enggak, kita enggak akan menyalahkan dia, terus menyalahkan agama yang lain, itu juga tidak. Kita akan mencoba mengajak membangun kesadaran diri untuk menemukan antara benar dan salah itu seperti apa, ya, sehingga dengan demikian maka mudah-mudahan lalu bisa kita kembalikan. Syukur-syukur kalau memang benar laki-lakinya itu pernah bicara pada ibu seperti itu, siap jadi muslim, ya. Enggak. Belum bilang seperti itu. Oh, yang saya Maksudnya bukan. Maksudnya siap tuh iya Pak. ya. Maksudnya disampaikan ke bapaknya. Tapi belum menuju ke sana Pak. Ya. Syukur-syukur cowoknya ini bisa juga menjadi bagian yang untuk kita ajak bicara. Gitu ya. Jadi ini menurut saya lebih bagus gitu loh. Lebih terbuka. Kalau dua-duanya itu akan menjadi lebih enak. Ya mungkin dengan berdua katakanlah, maka yang putrinya dengan lalu merasa wah aku untuk koncoku calonku yang anak pendeta yang hebat, kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, sehingga lalu kemungkinan akan lebih bisa kita dekati, karena kami berharap juga kalau memang cintanya tidak bisa diputus dan itu memang jodoh Allah, ya nggak masalah selama menjadi sama mukmin muslim. Dan gitu kan Bu ya, kan begitu. Kalau dia kemudian dengan kesadaran kuatnya lalu menjadi bagian dari kita sebagai muslim, ya menurut saya tidak ada masalah kan gitu kan. Nah, oleh karena itu kita kalau seperti ini yang akan kita garap, bahasa begitu ya, kita garap dalam arti kata kita dakwai, kita dekati ya dua-duanya. Cuma memang entry pointnya, pintu masuk kita pertama mau nggak mau ya putri ibu. Ya putri ibu harus kita ajak bicara dulu. Dan mudah-mudahan kita sepakat untuk tidak memberikan serangan-serangan. Ya. Prinsipnya begini, seseorang itu ketika disalahkan dia akan membela diri. Betul. Karena itu jangan pernah menyalahkan, kan gitu ya. Resistensi. Ya, jadi kita jangan menyalahkan gitu. Termasuk tadi
ketika misalkan Yun Sewu ya, kata aku nggak ada nyambung lagi, aku nggak, misalkan begitu, nggak connect misalkan. Kalau saya nggak akan menyalahkan kata-kata oh nggak connect lagi. Ya memang orang lagi begitu ya mesti begitu gitu loh. Nah, tapi bagaimana kemudian kita coba untuk mengungkap ketidakkonekannya itu mengapa, bagaimana dan sebagainya, sehingga lalu dari situ akan terungkap ya, walaupun startingnya itu harus diakui cinta ya, dan cinta itu ya memang luar biasa. Dan Yun Sewu juga, saya mohon maaf juga, kita ini sebagai masyarakat Muslim harus diakui Bu, dalam mempelajari Islam itu ada sisi-sisi yang terabaikan, ada sisi-sisi yang terlupakan. Yun Sewu, saya itu pernah sebagai dosen ya Bu ya, saya tanya mahasiswa saya, Ki, kau kan namanya Brawijaya kan umumnya Mas ya, kan umum, ayah Kristen yono, Hindu yono, Buddha yono, Islam yono kan gitu. Saya tanya, kemudian yang pakai kerudung, Mbak, agamanya apa Mbak? Islam Pak. Oh, Islam itu agama yang benar atau nggak benar Mbak? Minimal nggak berani jawab. Kenapa? Minimal itu. Iya, nggak berani jawab. Kenapa? Kenapa nggak berani jawab? Karena di situ ada Kristen, ada Buddha, dia nggak berani menunjukkan kebenaran dirinya. Itu. Tapi yang lebih konyol, ya ibu saya kan Muslim, bapak saya kan Muslim, ya saya ya mau jadi Muslim. Nah itu yang banyak. Tanya benar dan salahnya, enggak tahu. Ketika saya tanya, Anda, saya sudah tahu, misalkan Hindu. Saya tanya, mengapa Anda Hindu? Ya kami dari keluarga Hindu Pak. Hindu itu agama benar atau salah? Ya nggak bisa menjelaskan. Jadi Yun Sewu, banyak orang di Indonesia ini yang beragama, apapun agamanya, termasuk Islam, yang nggak paham benar dan salahnya agama itu. Mohon maaf, di UIN nggak diajari benar dan salahnya itu. Luas begitu Pak. Itu masalahnya. Padahal kita itu tidak bisa tidak. Ketika kita beragama harus tahu persis ini benar, ini salah. Dan agama nggak boleh mengatakan dua-duanya benar. Harus ini benar, ini salah. Karena benar itu adanya salah, karena salah itu adanya benar kan gitu kan ya. Jadi kalau ada yang benar pasti ada yang salah. Nah, ini yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, harus kita ajarkan kepada masyarakat Muslim. Dan ini saya nggak pernah diajarkan Bu. Di masjid-masjid juga enggak Bu. Ya, ini kan nggak pernah ceramah di masjid. Karena yang di masjid itu tidak model-model kami ini gitu loh. Ya. Nah, jadi insya Allah kami akan melakukan pendekatan untuk katakanlah secara bersama-sama dengan yang bersangkutan untuk mengurai pikiran kita untuk menemukan yang disebut benar itu yang seperti apa ya. Kalau ini benar itu apa landasannya, kalau ini nggak benar, nah, kira-kira begitu. Jadi kita ingin orang harus tahu dulu, oh ternyata yang benar itu misalkan Islam. Nah, itu kunci. Nah, kalau ini belum, maka diajak kayak apapun susah. Karena kalau apalagi orang ini makan masalah keyakinan, nah, tapi katanya nggak connect tadi. Nah, ini kesalahannya juga, agama dibilang masalah keyakinan. Keyakinan itu harus lahir dari pemahaman, pengetahuan. Kalau kita nggak paham, bagaimana lalu yakin? Nah sekarang itu mohon maaf, kita itu selalu yakin lagi. Nah ini dogma paham ini, paham nggak? Padahal nggak. Sehingga ketika kita pertemukan, ketika jatuh cinta ya sudah, kan begitu. Kuat-kuatan doktrin. Nah itu, jadi insya Allah ya Bismillah kami dari Arimatia akan mencoba melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan mudah-mudahan Allah menunjukkan jalan, hidayahnya jatuh kepada Mbak Hajar tadi. Dan mudah-mudahan juga lelaki yang sudah berani mendekati itu mudah-mudahan juga kemudian mendapatkan hidayah dari Allah. Amin, amin. Insya Allah kami begitu, dan ibu dan keluarga tidak perlu ewo pakeu dengan kami. Ya, kami juga pernah Bu nangani seperti ini lalu ditanya biayanya berapa Pak? Kan, ya Nyun Sewu. Kalau kami itu begini, seorang Muslim itu wajib mencari ilmu tentang kemuslimannya dan wajib menyampaikannya, kan kira-kira gitu. Jadi nggak mencari uang dengan menyampaikan itu. Jadi
lembaga kami, lembaga dakwah yang kami tidak mencari uang dari cara berdakwah atau menolong saudara kita, enggak. Jadi jangan bicarakan soal apa yang namanya biaya. Kami bergerak tanpa biaya. Tapi kalau maaf ya gitu belak-belakan. Kalau ibu atau siapa saja, bukan hanya orang yang punya kasus gitu ya. Siapa saja lalu membantu Arematea sebagai lembaga dakwah, karena dakwah itu memang juga butuh biaya, ya kami syukuri gitu loh. Seperti Mas Gus Betik ini kan di YouTube-nya itu, ya Gus Betik itu kan juga beliau alhamdulillah dari YouTube-nya ada masukan kan gitu ya. Ada juga saudara-saudara yang membantu, ya itu dalam konteks ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dakwah. Tapi kalau kami ini insya Allah tidak dalam konteks mencari sesuatu dari dakwah ya. Apalagi untuk saya sudah dikarunia Allah menjadi orang yang bisa mendapatkan maisah ya. Nah, kan gitu kan ya. Ustadz Ahmad ini beliau seorang pengusaha ya. Jadi kami nggak yang itu. Ya walaupun kami sadar bahwa sekali lagi hidayah itu milik Allah ya kita bermohon, dan insya Allah ya saya mohon ibu tidak patah, saya mohon ibu terus meningkatkan pendekatan dirinya ya, termasuk saudara-saudaranya, dan perlakukan dia sementara waktu ini, perlakukan dia dengan sebaik-baiknya, tunjukkan kasih sayang yang utuh sehingga membuat yang bersangkutan menjadi bimbang. Dia atau kira-kira gitu, keluarga atau dia, jangan ya. justru antipati. Ya, jadi kecuali kalau memang akhirnya dia betul-betul memilih lepas, ya apa boleh buat Bu, nyon sewu ya, karena ikatan seorang muslim dengan yang lain itu ya ikatan iman. Ya walaupun anak kalau sudah lepas keimanannya, ya mohon maaf, itulah beratnya orang tua, karena sudah terputus, waris pun nggak boleh, ini pun udah nggak boleh gitu loh. Itu karena Islam memang yang namanya persaudaraan itu ya ikatan iman itu. Nah tapi dalam konteks ini tentu ibu harus memperlakukan dia sebaik-baiknya dalam kerangka mudah-mudahan menjadi pintu, membuat dia menjadi bimbang untuk menentukan pilihan. Dan ketika proses bimbang itu lalu kita memberikan asupan-asupan tentang kebenaran, mudah-mudahan Allah membukakan itu ya, dan kemudian bisa kembali ke pangkuan Umin. Syukur-syukur sekalian si calonnya itu kemudian juga ya insya Allah Bu, kalau dalam konteks benar salah, menyampaikan benar salah, insya Allah kami ya mungkin sedikit agak sombong atau percaya diri. Beda-beda tipis ya. Antara percaya diri dan sombong. Iya. Karena kami di Arematea ini orang yang istilahnya udahlah ya, nggak ada yang namanya benar kecuali Islam. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi nggak ada yang benar kecuali ya satu ini saja. Apapun selain Islam no way, kira-kira begitu. Tapi memang kami bangun dengan pengetahuan, dengan hujah-hujah, dengan dasar-dasar yang kita pertanggungjawabkan. Saya kebetulan saya sendiri juga punya perjalanan hidup yang penuh warna. Karena saya ya dari keluarga muslim tetapi tidak pernah mengerti tentang Islam. Lalu kemudian sekolah SMP saya masuk Kristen. Karena di SMPK, jadi saya dulu juga begini Bu, ya begitu dulu. Gimana Pak? Main karate. Tapi begini dulu, cerek kesini ngambil airnya, gitu. Jadi masih ingat ketika di situ ya. Lalu saya juga pernah bimbang karena guru wali saya adalah pendeta Hindu waktu SMA. Akhirnya saya sempat tidak beragama Bu. Agnostis bahasa saya, sekarang dikenal dengan agnostis. Agamanya apa? Pancasila gitu dulu bahasa saya. Ya. Nah akhirnya dari sana lalu kemudian saya tertantang untuk mencari yang benar itu yang mana. Jadi kisah panjang itu membuat kita menjadi ya keyakinan jadi begitu. Tanpa ini hanya ini ya kira-kira gitu. Karena itu menemukan jalan-jalan istilah titik-titik kebenaran tuh, kunci-kunci yang disebut benar dan salah itu akhirnya kita temukan dari proses itu. Karena itu kami ingin juga tularkan cara mengenali kebenaran ini kepada teman-teman. Kira-kira begitu ya, mudah-mudahan nanti Mbak Ajar, karena saya masih melihat harapan yang cukup besar. Kenapa itu tadi masih serumah?
masih akhlaknya masih Bagus. bagus ya. Dan saya yakin akan bisa diajak bicara. Ya, saya kira masih bisa diajak bicara. Mungkin saja begini Bu. Saran saya kepada Ibu, istilahnya gini. Kalau bahasa saya misalkan, Dok, kira-kira ibumu iki, bapakmu, masmu, Mbak Ayumu, saya enggak sama kamu. Nah, kira-kira gitu ya Bro, entry-nya begitu. Ya, tentu dia akan mengatakan sayang. Nah, orang sayang itu apa yang diinginkan pada yang disayangi? Hanya satu, kebaikan, kebahagiaan. Nah, gitu kira-kira gitu aja. Nah, kalau memang iya Bu. Nah, kalau memang pilihanmu itu benar, maka ibu ikhlas. Tapi kalau pilihanmu salah, sampai kapanpun ibu, ayah, dan semua saudaramu nggak akan pernah ikhlas. Nah, kira-kira gitu entry point-nya ya, untuk memancing agar dia ini kuncinya adalah ya berpikir, kuncinya benar, Membuka pikirannya. kuncinya benar untuk sana. Jadi awakmu bener. Kalau perlu dikain Bu, ibumu masuk Kristen ya ora apa-apa, mlebu Hindu ya ora apa-apa. Pokoknya Hindu ki bener. Pokoknya Kristen itu bener. Ning lek ora bener ya ora iso, Dok. Nah, jadi kuncinya adalah Benar salah. Betul. kita ini beragama karena benar. Kira-kira begitu. Jadi kalau nggak benar ngapain gitu loh. Jadi kita rela. Saya dengan Mas Irsa juga gitu. Ya, mesti begitu. Kalau saya nggak akan mau agama apapun kalau nggak benar. Kayak gitu. Nah, jadi diarahkan ke sana sehingga dia akan menjadi berpikir, iya, yang mana yang benar lah. Paling nggak. Nah, kalau sudah seperti itu dia akan ada proses keinginan untuk belajar, untuk tahu. Nah, disitulah nanti interaksi dengan kita akan mencoba mengisi ya, berdiskusi dan sebagainya. Syukur-syukur sekali lagi, syukur-syukur kalau laki-lakinya ada. Kalau saya lebih suka begitu ya, begitu. Karena semakin dia merasa percaya diri bahwa dirinya tahu yang benar, nah itu semakin buat kita semakin mengasihkan itu. Karena Atau nanti saya diskusi sama pacarnya boleh. Ya, iya, Bagus, iya. nanti Hajar mendengar. Itu sekali pukul KO. ya, Cuma cuma begini Bu. Nanti itu mungkin step-step kedua. Ibu yang pertama tadi. Saya belajar dulu ya. Ya, Iya, betul. iya. Ibu yang pertama, Langkahnya ke situ. ya langkah pertama sekarang itu adalah mengikat Membuka hati pikiran. menjadi semakin dia sadar bahwa ibu, ayah, dan semua saudaranya sangat mencintai, sangat peduli ya itu. Nah, sehingga kemudian itu tadi setelah rasa dekat itu terbangun dengan baik, lalu rasa penasaran untuk bicara benar tadi. Nah, sekarang gini, nah barulah kemudian ibu mengajak misalkan, aku punya kenalan, nah, misalkan gitu ya, buat apa? Nah, itu juga istilahnya gini, bukan orang yang bodoh, ini juga orang-orang yang terdidik, katakanlah gitu. Coba kamu diskusi dengan beliau-beliau itu. Ya, ini diskusi bukan apa istilahnya. Ya, jadi ini untuk mengurai, untuk berbicara. Karena kamu kan sarjana, katalah gitu. Kamu seorang guru, kamu seorang sarjana. Tentunya kamu kan juga punya akal sehat. Nah, mainnya gitu akal sehat kan ya. Nah, kalau namanya orang punya akal sehat, bicara benar dan salah itu tentunya terbuka. Iya. Jadi jangan menutup diri. Kalau memang benar, ya kalau memang benar ya Dek. Nduk misalnya memang Kristen itu yang benar-benar ternyata terbukti benar. Ya ibumu, bapakmu kan kabeh tak mlebu kono. Nah, gitu. Bagian kita membuktikan dulu. Iya. Kan ngono, Mas. Nah, mudah-mudahan dengan cara begitu lalu akhirnya karena ditantang begitu. Nah, dia mudah-mudahan menjadi lebih siap untuk bincang-bincang dengan kita gitu ya Bu ya, kira-kira dari kami seperti itu. Ya sekali lagi kalau sudah masuk begini, sudah bersepakat penjenengan ketemu dengan kami, ya sekali lagi pertama nggak perlu ewoh pakai woh ya. Memang ya kita masing-masing punya kewajibannya sendiri-sendiri ya. Dakwah model begini menjadi kewajiban kami, tugas kami, ya kami akan jalani itu. Ya, nggak perlu ibu ngelihat misalkan, waduh Pak Ahmad ternyata seorang pengusaha beruang misalkan, enggak itu semua sudah kita enggak. Karena kita ketika diikat oleh sesama keyakinan sebagai seorang muslim ya kita bersaudara, harus saling care, harus saling peduli untuk tolong menolong. Mudah-mudahan begitu Bu. Karena saya mungkin mengawali dengan begitu.
Oke, sekarang kita minta masukan dari Ustadz Ahmad Wahid. Kalau saya memanggil dengan panggilan keakraban Cak Ahmad. Ini guru saya ini. Oke, Cak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa fil umuri dunya wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kalau saya tadi mendengar apa yang telah diceritakan oleh Ibu, ini adalah satu musibah buat kaum muslimin. Apalagi yang bersangkutan punya background berpendidikan di pesantren. Ya. Jadi Gus Sur tadi sudah menjelaskan panjang lebar sekali ya. Jadi memang pemahaman itu yang menentukan. Kadang-kadang kita ini justru dari agama kita yang menakut-nakuti seolah-olah kalau beragama itu jangan pakai akal. Nah, ini akhirnya isinya doktrin. Nah kalau sudah doktrin akalnya hilang, ya ini yang terjadi terus terang. Apa yang disampaikan Gus Sur tadi itu adalah nanti kita akan melakukan step-step. Jadi dari sisi ibu melakukan step-step pendekatan dengan yang bersangkutan. Saya sih optimis ya. Yang bersangkutan adalah punya background pendidikan pesantren, kemudian seorang akademis ya. Ini jauh lebih mudah. Yang penting mau berinteraktif. Kadang-kadang kita menghadapi tidak ngomong diem aja, ini justru sulit Bu. Kita sulit akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Nah, jadi yang akan nanti dilakukan kita bersama ya Gus ya, selain pendekatan dari Ibu, kita akan membuktikan sebenarnya yang kita cari itu kebenaran bukan pembenaran. Ya, nah, di situ nanti akan kita ajak tugasnya beliau-beliau ini berargumen sebenarnya mana sih yang benar. Kalau kita nggak boleh ragu lagi, inna dina indallahil Islam. Kalau mau masuk Islam ya kafah, menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Ya kalau kita mau masuk ya yang namanya kafah itu ya kita mulai dari ujung sampai dengan masuk akar-akarnya. Kemudian berislam itu ya harus sistematis. Bagaimana berislam itu? Kemudian setelah sistematis menyeluruh dan harus universal Bu. Jadi menyeluruh betul-betul dalam mengerti secara sampai sedalam-dalamnya. Kemudian sistematis bagaimana kita menjalankannya dan universal harus menyeluruh, nggak bisa sepotong-sepotong. Nah itu memang kewajiban berat bagi kita yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita kepinginnya ya sesingkat mungkin, secepat mungkin, dapatnya instan. Akhirnya pakai sistem doktrin. Kalau dibantah, wis ojo melok-melok le iki wis jadine dalile koyo ngene wis melok wae. Lah ini berat ini kalau sudah begitu, Bu. Justru itu yang membuat kita akhirnya mudah termakan doktrin, Bu. Doktrin bisa datang dari kalau doktrinnya itu kebetulan baik, nah kemudian kalau doktrinnya itu tadi yang dari sisi lain. Nah, yang ingin saya sampaikan ke Ibu nanti mungkin kalau kita mau melihat ya ini mungkin nanti kepada teknis ya, kita lihat Al-Quran itu sebetulnya pokoknya itu 3. 1, masalah akidah. Akidah ini berkenaan dengan rukun iman kepada Allah, iman kepada ini, iman kepada ini. Yang kedua, ibadah dan syariah. Ibadah dan syariah itu biasanya hubungannya dengan ibadah rukun Islam, sholat, zakat ini. Kemudian ada syariah, bagaimana kita melakukan syariah. Kemudian yang ketiga, hablum minan nas, hubungan antara manusia. Mohon maaf Bu,
agama sebelah, dua-duanya ini nggak jelas, Bu. Akidahnya semeraut, yang ini anak Tuhan atau Tuhan anak, satu apa tiga, tiga apa satu. Jadi semerawut semua. Jadi ini di sini nggak ada yang dijual, Bu. Mohon maaf. Bukan saya mau melecehkan satu agama. Kedua, ibadah dan syariah nggak ada yang bisa dipegang, Bu. Ada yang memperbolehkan pakai musik, ada yang boleh pasang patung di dalam gereja, ada yang tidak membolehkan, mau pakai serok jengki, mau nari-nari, mau nyanyi-nyanyi, monggo. Nggak ada aturan yang baku. Jadi yang dijual apa sebenarnya, Bu? Yang ketiga, namanya agama kasih. Ya cuman ini aja, Bu. Sebenarnya rapuh, Bu. Saya sering ikut diskusi di dalam perbandingan agama. Rapuh, Bu, mereka, Bu. Hanya bagaimana cara kita meyakinkan, iki lho akidah. Sementara akidah kita seperti ini. Sampai nanti nelok sing di ibadah, ini loh ibadah kita. Baku. Meskipun ada perbedaan di antara mazhab. Gak ada mazhab apapun kalau sudah berbicara tentang akidah. Mau itu Syiah, mau itu Sunni, mau itu Ahmadiyah. Katakan Tuhan itu satu ya satu. Sementara di sana kacau balau. Ibadah pun begitu. Gak ada yang mengatakan bahwa wajib kalau mampu itu harus haji. Ada orang madhabnya apa aja gak pakai sholat. Gak ada. Zakat ya tetap. Sementara mereka. Nah, jadi yang dijual apa? Ya ini kasih. Lah kasih ini di dalam Islam ada enggak? Oh banyak banget. Tapi kan kita jualnya bukan cuma kasih. Pertama kita buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kasih. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini sudah pertama dibuka sudah kasih. Mau masuk lagi. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'anna qatalan nasan jami'an wa man ahyaha. Barang siapa yang membunuh satu orang tanpa dalil yang kuat, seperti dia membunuh seluruh manusia. Sementara siapa yang menghidupkan satu nyawa, seperti dia menghidupkan. Apa ini bukan agama kasih? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Itu agama kasih banget, Bu. Tapi kita memang gede dan banyak yang bisa kita jajahkan kepada non muslim. Tapi mereka yang ini aja. Di lapangannya bagaimana? Nah, nanti untuk lebih detailnya mungkin apa yang harus kita lakukan ya kita bersedia tadi ya untuk membantu, kewajiban kita memang ya. Jangan sampai ada dan haram, Bu, hukumnya kalau sampai menikah seorang muslim dengan non muslim itu udah jelas nanti kasihan juga. Nah kalau sudah begitu apalagi yang kita harapkan? Kita mengidapkan ridho dari Allah, ridhonya juga dari orang tua. Jangan begitu. Kalau sudah orang tua ini nggak ridho, apalagi? Udah, ya. Saya pikir itulah mungkin. Gitu? Ya, nanti lebih detailnya kita di lapangan. Mengalir aja di lapangan nanti. Saya pikir itu. Mas Abdul Haq, monggo ada yang mau disampaikan. Ini Mas Abdul Haq ini penjahat. Penjahit maksudnya. Beliaunya ini pakar jahit jas ya. Jadi tukang jahit itu diukur dari jas. Kalau dia sudah bisa menjahit jas secara baik, maka kelas dia itu bisa kita anggap sudah levelnya level tinggi. Nah, beliaunya ini penjahit jas ya. Monggo Mas Abdul Haq. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Gusur sama Pak Rahmat sudah banyak panjang lebar memberikan, saya sedikit aja. Cuman ini saya mau bicara tentang strategi bagaimana cara. Volumenya ditambah dikit. Iya, bagaimana cara menyikapi si korban ini ya. Saya akan sebut saja si korban ya. Karena korban akidahnya dicuri orang. Apa? Cuman ditukar dengan cinta. Apa? Bukan cinta.
manisnya bibir yang tidak sebenarnya tidak ada cinta sejati. Kecuali ada tujuan tertentu di mana dia mau meraih satu. Makanya kita sebut korban akidah. Dan yang disampaikan seperti Bu Irina Suhandono itu tidak abal-abal. Artinya kristenisasi dengan cara pacarisasi, amilisasi itu memang sampai kapanpun akan tetap berjalan gitu ya. Jadi mari kita sebagai umat Muslim waspada tentang ini. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bagaimana cara kita menyikapi si siapa namanya Pak Hajar tadi. Saya rasa yang pertama maaf. Dimatiin dulu. Iya, dimatiin. Bentar. Kasihkan Mas Sam. Iya. Kasihkan Mas Sam. Udah. Ya. Begini. Pertama dari pihak keluarga ya, yang paling pintu utama itu pihak keluarga. Bagaimana pihak keluarga itu membangun sebuah suasana terjadinya dialogis terus menerus yang sifatnya kontinu sampai dia itu mencapai seperti yang kita cita-citakan. Bagaimana cara kita untuk mengadakan dialog seperti itu? Pertama, kita menyadarkan hati dan pikirannya, bagaimana kita rengkuh untuk menyadarkan kita ini siapa, diciptakan untuk apa, siapa sih Tuhan itu, dan sebagainya. Itu dari pandangan baik agama apapun ya, boleh. Biasanya kalau orang yang sudah terjangkiti kepemurtadan ini, biasanya kalau kita langsung dalil pakai Al-Quran itu mental. Nah, makanya saya sarankan kepada ini, terutama ini ya saudaranya ini, untuk mempelajari juga masalah kristologi ya. Nanti masalah materi bisa kita siapkan bagaimana untuk yang mendukung apa dialog-dialog yang sifatnya kontinu tadi. Karena kan tidak bisa instan. Pertama, bagaimana menyadarkan itu aja sudah butuh waktu yang panjang ya. Bagaimana cara intensifnya kita untuk berdialog tadi. Pembekalan ini juga kalau kita hantam dengan Al-Quran, banyak para korban ini kalau dijalani dengan cara intern Islam, mereka menolak karena dia sudah dianggap sampah. Makanya saya seringkali juga tanya kepada, bahkan seorang ustaz, saya tanya, sampean iman kepada Al-Quran, mengakui Al-Quran itu benar. Saya tanya, di mana letak kebenaran Al-Quran? Juga nggak bisa jawab. Itu loh anehnya. Seringkali itu, apalagi kita masyarakat umum, yang sekelas ustaz saja nggak tahu jawabannya kok. Di mana sih kebenaran Al-Quran? Buktikan. Ini saja nggak tahu. Katanya kamu mengimani bahwa Al-Quran itu benar. Ternyata saya tanya, di mana letak kebenarannya? Loh, orang lain juga begitu, kitab saya paling benar kan gitu. Nah, menurut saya ya ayo, kalau sudah mencapai kita berani dialog tentang kebenaran, nah barulah kita menunjukkan bahwa ini loh Islam itu yang benar itu seperti apa, buktikan kebenaran itu. Jadi perlu pembekalan yang pertama, pembekalan tentang bagaimana kitabiahnya mereka, agamanya mereka, sejarah mereka, terutama sampean yang nanti yang sebagai ujung tombak kami di depan ya, kami mendampingi nanti bagaimana seharusnya proses yang harus kita lakukan step by step, yang jangan tak perlu tergesa-gesa juga, tapi jangan lemot. Nanti apa? Iya, cuek nanti. Seperti yang kemarin ini. Cepat-cepat asal jangan alon-alon tapi selamat. Alon-alon udah terkelakon. Jangan cepat-cepat. Jangan terlalu cepat lah. Jangan cepet. Iya. Asal jangan mau disalahin. Karena ada terus ini yang saya tekankan juga begini. Kemarin-kemarin yang kasus kami tangani itu biasanya itu tidak taat ya terhadap arahan kita, sehingga banyak yang lepas. Ya.
gara-gara tidak tega anaknya, akhirnya ya lepas. Tuh, nggak tega. Dia bilang nggak tega dengan kondisi yang ada, tapi dia tega masuk neraka. Lah, itu loh yang aneh kan gitu. Kalau kita biarkan, kalau kita lepaskan, oh nggak tega saya, ya berarti dia tega, dia masuk neraka kan itu. Makanya Terus, nanti ketika tak celaka. Yang dimaksudkan oleh ustaz kita ini ya, yang penjahat ini. Penjahit. Jadi gini Bu, dulu kita menghandle itu pemurtatan dari Bali. Itu sudah 8 atau 9 bulan hamil. Kita kasih kita inapkan di rumah, kita cari rumah ya, kita tabung. Kita hanya minta satu aja, anaknya jangan kasih handphone. Tapi nggak ikut arahan kita apa namanya itu, nggak nurut. dengan peraturan yang kita. Artinya karena kasihan dikasih handphone, ya dengan handphone dia leluasa berkomunikasi, amblas hilang. Itu yang dimaksud sama Mas Abdul. ya itu pengalaman kami. Oh, Mas Abdul. Termasuk yang di Probolinggo itu kan gitu. Oh iya ya, Probolinggo. Dari Probolinggo juga gitu. Karena nggak taat ya, karena nggak tega dan sebagainya. Itu kasusnya kan juga nggak tega. Nah, ketika orang tuanya pasrah 100% seperti di sini, yang di mana ya Sahel itu, Sahel. Nah, Sahel itu alhamdulillah berhasil gitu loh. Sehingga walaupun dia itu sudah luar biasa, saya tanya, kamu ketika di situ bagaimana keimananmu? Saya siap diginikan Gitu loh. Melawan kita siap diginikan. Iya Bu. Dia bilang begini ya. Nah. Kalau Muhammad itu benar, saya siap dipotong. Iya. Ini Bu. Iya benar. Nah sekarang setelah menjadi muslim lagi, saya tanya lagi, gimana sekarang? Saya siap oke siap. Ini. Nah itulah kenapa? Sudah tahu kebenaran. Kita sampaikan kebenaran. Tapi kita datang ke sana juga nggak langsung menawarkan Al-Quran, karena sudah dianggap sampah gitu loh. Maka kita pelan-pelan kita sampaikan. Tadi yang disampaikan Gus Sur, perbandingan antara benar dan salah itu harus kita sampaikan tahap demi tahap gitu. Dan terutama sampean sehingga menjadi sedikit banyak mengenal kristologi. Nanti kami materinya kami bisa siapkan. Saya bisa tambahkan sedikit. Saya insya Allah seperti itu. Alhamdulillah. Mas Wahyu. Wahyu. Sebentar, Mas Abdul sudah? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukan aja. Untuk Mas Wahyu, mungkin saya sarankan ya, coba mulai dengarkan dialog lintas agama. Saya optimis sekali setiap kali dialog lintas agama. Ini buat jenengan, supaya nanti jenengan itu ada referensi. Anda bisa masuk ke Zoom. Kalau mau nanti saya kasih rekomendasi beberapa Zoom, saya tidak akan sebutkan namanya, beberapa Zoom. Jenengan dengarkan aja. Mau masuk boleh, mau nanya boleh. Jenengan dengarkan. Untuk apa? Untuk bekal. Karena tadi kemungkinan yang paling enak pintu masuknya lewat beliau. Nah, tapi kalau jenengan nggak punya background sama sekali tentang perbandingan agama ini, nanti akan berbeda lah. Kalau jenengan sudah mulai dengarkan itu Untuk menambah kesadaran. Nah, jadi nanti mungkin saya setelah ini selesai, saya kasihkan rekomendasi, jenengan dengarkan YouTube, masuk ke Zoom, itu biasanya ada dialog lintas agama. Jenengan dengarkan sendiri. Anda bisa mengukur nanti apa argumen yang kita berikan dari pihak Muslim, apa yang argumen diberikan oleh pihak lain. Nanti Anda akan ketawa sendiri, apalagi dengan punya background. Dan saya optimis ya untuk yang bersangkutan ini karena punya background agama dan Mas Wahyu juga serumah. Iya. Enggak, saya saya ini di kantor. di kantor. Jadi saya Sering di pulang kantor. seminggu sekali aja. Itu kan interaksinya dari dia kan baru-baru ini kan. Karena setelah kejadian seperti ini kan dia kan kayak cari teman Ya, curhat betul. juga. Kantornya jauh Nah, sama rumah. Pertama, ini kesempatan bagus ketika adik atau kakak ya, karena Iya, kembar ya. dekat itu. Karena adik, karena dekat seperti ini, jangan sampai diabaikan. Jadi keinginan untuk curhat itu justru buka. Saudara kembar. Lah ya. Iya, justru itu lebih dekat. Iya. Sayangnya ya. Tapi di Malang juga bener kan? Iya di mana? Nah, kalau gitu lebih Enggak, maksud saya sementara begini. Maksud saya interaksi jenengan ke rumah pulang itu harus ditingkatkan.
Ya, untuk mendekati. Syukur-syukur kalau begini. Syukur-syukur kalau dia pingin keluar ngajak jenengan. Wah, itu tapi Ya, tapi kalau dia tidak tinggal serumah jarang terjadi itu. Ya, karena dekat sama-sama di Malang, dia mencoba lebih sering pulang, maksudnya Iya. juga lebih sering Betul. pulang, sehingga harapannya adalah sering ketemu lah terus sering ngajak gitu loh. Ini loh, hajar. di antaranya sering ketemu lah. Ya Allah. Tapi sampai sekarang masih berjilbab ya, Bu ya? Iya, cantik kan. Wah, yang cantik. Masih berjilbab. Iya. Seperti kasus di Blitar, gak imbang. Ya, jadi Yang senang benar sekali banyak, saya. Pak. Banyak baik-baik. Jadi apa yang dikatakan Pak Abdullah tadi sangat pas. Jadi pintu masuk yang bagus adalah Iya Bu, yang baju merah Bu ya? karena Iya, sejajar, kaos merah. lalu kemudian Iki. Iya. Oh iya. dia sudah menunjukkan tanda dia mencari gantungan untuk teman. Kan biasanya ketika seseorang di dalam satu rumah lalu dia sendirian, dia akan butuh siapa lah. Tolong jangan sampai diabaikan curhat-curhatannya itu, karena dari situlah sampai punya kesempatan yang besar untuk masuk gitu ya. Ya, tapi tentu juga kami juga akan masuk, tetapi ya bagaimanapun lingkaran internal itu kekuatannya tidak kecil. Untuk sementara untuk ibu, untuk bapak dan juga semuanya sebenarnya adalah mohon ditingkatkan ngetok pintu langitnya. Insya Allah, insya Allah. Karena ya sekali lagi ya langit itu harus kita ketuk terus agar Allah menyelamatkan ya, anak kita, orang tua loh. Sekelumurnya aduh, saya begitu diberitahu saya astagfirullah ya Allah. Sebagai seorang bapak dengan anak-anak ini rasanya ya waduh. Saya dulu nangis seperti Langsung itu. lemas Iya, beliaunya. saya Seperti anak kecil kan. istighfar. Selalu ya memang kebetulan Arimeta kasusnya hampir begini terus ya, ketemu yang begini-begini ya Allah ya. Mari mudah-mudahan ini karena saya lihat ada potensi-potensi untuk masuknya lebih kuat ya. Mudah-mudahan nah, ibu bapak sudah berkomitmen ya. Ya, sehingga insya Allah kajiannya. Apalagi tempatnya nggak jauh ya Gus Ya. di Malang. Malang itu yang setengah Ya. mati itu Tulungagung itu malah itu Biasanya perang itu, itu. biasanya itu mereka itu menjalankan doktrin dari gurunya ya. Dia akan mengatakan bahwa kamu nanti kalau dengan Islam, kamu nanti cerai, ditinggal nikah lagi dan sebagainya. Itu biasanya seperti itu. Jadi untuk mencuci otak si putri sama pasangan itu dengan cara-cara kata-kata yang seperti itu. Jadi hal-hal ini harus kita bisa mencairkan sehingga si pandangannya si putri ibu itu tidak seperti yang mereka doktrinkan. Ya memang banyak hal-hal ya. Seperti kejadian yang paling menarik itu Ini loh Pak, pendetanya bapaknya, ini anaknya, yang Randy. Itu bapaknya itu yang pendeta itu. Malang juga ya, di Malang juga ya. Iya, di Buren tuh Pak, rumahnya. Apa? Murid Cipaka Putih. Oh, yang pendetanya itu. Yang dua-dua itu. Cempaka Putih itu daerah mana? Daerah Gading itu loh, Bu, apa Hidrusdi. Oh, daerah situ. Daerah. ya, terus ini. Atau Bulu Lawang. Jalan Ayo jangan berdiskusi ngono. Ya jelas. Wajah wis Jalan Bulu Lawang. Kalau sudah dialog sampean sama kembaran sampean itu sudah menginjak Iya, masalah ketok pengetahuan model-model. itu semua. Makanya kan nanti Enggak, iki anu kok. Itu orang ikut istri. pertanyaan-pertanyaan Ikut istri. Ikut istri. Ikut tidak istri. diam-diam. Oke. Ibu, saya kira cukup ya. Atau apa ada yang mau perlu Nah, disampaikan? dari jenengan belum. Iya, aku penutup aja. Oh, berarti. Kemarin Gongi. itu yang bawa makanan, terus salam itu dari ibunya si Randy itu. Oke. Loh, Dek, kamu tuh sih tetap kenceng kan meskipun ayah ibu semua nggak rito. Iya, ngoten. Meskipun nggak ada rito sampai kapan Ya, ini terkait dengan Pak. buku Nyon Sewu. Hal yang tadi belum kita bicarakan adalah Ngoten, Pak. bahwa proses kristenisasi tidak selalu normal jalannya. Nggih, Di mereka juga seringkali menggunakan kekuatan magic. nggih. Ngoten, ya. Nah, karena itu tadi saya bilang pendekatan jenengan ke langit harus juga Iya. lebih tinggi, termasuk bisa jadi Nyon Sewu lingkungan rumahnya juga dipagari. Ya misalkan ya walaupun tidak diperkeras, ibu bapak sering-sering lalu Baca Quran. deres Quran gitu ya. Ya itu upaya untuk Menggantung. biar kekuatan itu kalau ada itu lalu lebih ternetralisasi. Saya kira itu penting untuk
untuk Ini mantunya jaga. dulu, ini anak saya yang pertama Mbak Dani. Sampai setiap jam 3 malam keluar rumah, sholat di depan rumah. Alhamdulillah. Itu setiap hari dia lakukan. Iya, jadi Sampai mudah-mudahan- nangis dia. Tidak ada Bu kekuatan yang lebih dahsyat dari Allah dan doanya Ibu. Amin. Ya, betul Betul, sekali. betul. Selama betul Ibu masih sekali. ada, Ibu Betul. menang. Betul. Doanya Ibu. Lalu saya berinding sampai saya. Ya. Setiap jam 3 dia keluar. Jadi pintu hablunallahnya dijalani, hablunannasnya kita jalani. Jadi Ya. ini semua bekerja sama saya ini. Iya. Semua Oke. bekerja sama. Alhamdulillah. Ada lagi mau disampaikan? Iya. Sudah? Oke. Oke. Enggak gong, Mbak. Penutup. Oke. Teman-teman perpisah semuanya ya. Pans Gus Beti dimanapun Anda berada. Begitulah cara kami forum Arimatea berdakwah dan kita open, kita belak-belakan apa adanya seperti ini, tidak ada tutup menutup. Ini dadaku, mana dadamu. Jadi nggak ada tutup menutup ya. Kita belak-belakan saja. Jadi kasusnya begini, saya sebetulnya dengan Ibu Edi ini tidak kenal. Ibu Edi ini adalah besannya Kang Mas Salman dan beliaunya memang sudah familiar dengan Arimatea. Jadi jalurnya ke sana. Karena mereka besanan terus dibawalah ke Arimatea sini gitu. Dan kami sudah membuka kedua belah tangan seperti itu dan nanti kita tinggal cari kesepakatan kapan ketemu Bu ya. Nanti kami akan berkunjung ke rumah Ibu, tentukan saja waktunya kapan dan kalau Saya monggo. bagaimana? Kalau anaknya Sabtu libur, Nggih? diajar. Nggih? Cuma kalau tiap hari, ya. Kalau Minggu Sabtu Minggu libur. Ya, tapi kan kalau minggu dia ke gereja. Oh, kalau Minggu dia ke gereja. Ya nggak apa-apa. Nanti Ibu Tapi tentukan kalau aja. setiap hari kan di atas maghrib dia sudah ada di rumah. Boleh. Mungkin nanti waktunya Sabtu aja. Sabtu aja enak gitu. Ini semua aku bagikan ke sebentar. Mas Salman mau ngomong? Enggak. Cukup. Oke. Ini semua aku bagikan ke semuanya ya. Kan followerku ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha, ada yang beragama, ada yang tidak beragama. Campur-campur. Kita terbuka saja, khususnya untuk saudara-saudaraku Islam. Lihat bahwa di depan mata kita ada kasus pemurtatan. Ini salah satu pintu, karena ada pintu-pintu lain. Dari kasus ini kita bisa ambil kesimpulan pintunya adalah cinta. Cinta. Nggak bisa tidak, ini pintunya cinta. Maka lagunya Kus Plus, cinta buta. Nah itu benar. Cinta itu buta. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak hati-hati dijaga akidahnya. Ini putri beliau mulai SMK ketahuan, diperingati, oke, dikirain sudah putus, nggak taunya pacaran di balik layar sampai kuliah, lulus sarjana sampai ngajar. Sekarang ini sudah ngajar. Nah, kalian bisa hitung berapa permainan di balik layar yang mereka lakukan. Maka dari itu jaga anak-anak Anda semuanya dari proses pemurtatan yang kali ini lewat yang namanya cinta. Ya, kalau orang sudah cinta itu ya apa Gus? Katanya Gomlo, kalau sudah cinta apa Gus? Jadi kami akan nanti menunggu dari informasi dari Ibu Edi kapan kami berkunjung dan kami minta didoakan semoga kami bisa merehabilitasi akidah Mbak Hajar ini. Insya Allah dari pengalaman yang kami lakukan selama mau berdiskusi, insya Allah kami akan bisa merehabilitasinya gitu. Syukur-syukur nanti masnya yang Kristen itu mau diskusi juga enggak apa-apa, atau bapaknya yang pendeta mau diskusi ya enggak apa-apa juga. Jadi alhamdulillah. Jadi kita open enggak ada simpan menyimpan gitu. Oke. Tujuan ini aku share tidak lain terutama untuk saudara-saudaraku yang Islam, yang lain di luar Islam, goiru Islam ya untuk pengetahuan saja. Tapi untuk yang Islam ini sebuah fakta realita ya. Hati-hati terhadap akidah keluarga kita. Oke, sampai sini dulu, sampai ketemu lagi. Aku doakan semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah dan kita sehat sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita dan kita doakan Ibu Edi, kita berdoa bersama ya, ketuk pintu langit semoga Allah mengabulkan doa kita sehingga Mbak Hajar bisa kembali masuk ke dalam akidah Islam. Amin 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 ya robbal alamin. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku, tolong doakan kami supaya Arimatea bisa menghandle ini dengan baik sehingga kembali kepada iman Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.